Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PBG, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang beberapa kasus-kasus yang ada di LMS. Simak videonya berikut ini. Kasus pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MIN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Setelah memahami kasus yang pertama, Anda diminta untuk menjawab dua pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan kedua, sebagai calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa, metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pada kasus yang pertama, seorang guru memberikan contoh soal beserta cara menjawabnya dengan runtut dan benar. Selain itu, para siswa juga diminta untuk mengikuti setiap tahapan dan cara penyelesaian yang diberikan contoh oleh gurunya. Sehingga pada contoh soal berikutnya, dengan mengulang soal yang sama, para siswa akan mampu menjawabnya dengan runtut dan benar, karena para siswa sudah mampu untuk menirukan cara ataupun model penyelesaian soal yang diberikan oleh guru tersebut. Dalam proses pembelajaran ini, seorang guru mampu memberikan contoh soal beserta cara penyelesaiannya dengan runtut dan benar. Selain itu, para siswa juga akan langsung mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan apabila ada kesulitan pada saat penyelesaian contoh soal tersebut. Mengapa para siswa mampu mengerjakan contoh soal berikutnya tanpa melihat tata cara ataupun cara penyelesaian dari guru sebelumnya? Karena siswa sudah mampu mengingat dengan baik setiap tahapan cara penyelesaiannya. Selain itu, para siswa juga akan mudah dan memahami cara menyelesaikan karena mereka bisa memberikan pertanyaan secara langsung kepada guru saat menjelaskan. Pada pembelajaran PJOK, penerapan metode ini dapat kita terapkan pada contoh berikut. Pada saat menyampaikan materi gerak dominan pada keterampilan senam lantai, khususnya yaitu guling depan, kita sebagai guru memberikan contoh terlebih dahulu kepada peserta didik setiap gerakan dengan benar. Setelah itu, kita memberikan kesempatan kepada peserta didik melakukan gerakan yang sudah dicontohkan dan kita dampingi. Contoh belajar tersebut sesuai dengan teori belajar diagoristik dengan adanya interaksi antara stimulus pendidik dan respon dari peserta didik. Kasus yang kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajar. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan.
Pada kasus yang kedua ini, pada saat pembelajaran, Rina sebagai guru matematika dapat memberikan cara-cara berikut. Salah satunya yaitu dengan memberikan contoh soal perhitungan dan memberikan cara atau langkah menjawab soal perhitungan tersebut dengan cara-cara yang sederhana. Selain itu, Rina juga dapat memberikan gambar-gambar berupa gambar buah, gambar hewan, ataupun yang lain. Selain itu, Rina juga dapat mengajari para peserta didik menggunakan jari mereka untuk berhitung, karena hal-hal sederhana seperti ini mampu ditirukan oleh anak-anak kelas 1 SD untuk menyelesaikan soal perhitungan. Selain itu, Rina juga dapat menggunakan alat peraga berupa bola plastik, sedotan, lidi, atau alat-alat lain yang tersedia di sekolah, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam kasus yang kedua ini, kami memberikan solusi kepada Rina selaku guru kelas 1 dengan dasar bahwasanya peserta didik kelas 1 atau fase A masih dalam fase mengenal, menunjukkan pemahaman, dan memiliki intuisi bilang. Hal tersebut sesuai dengan capaian pembelajaran matematika pada fase A, sehingga seorang guru harus mampu memberikan proses pembelajaran para peserta didik untuk mengamati, mencontoh, dan meniru dalam proses belajar. Apa yang kami sampaikan tadi sesuai dengan ciri dari teori belajar sosial kognitif, yaitu dengan cara menirukan perilaku, sikap, atau reaksi, bahkan emosional dari orang lain di sekitar. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke kasus yang terakhir. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Seperti pada kasus-kasus sebelumnya, kita juga diminta untuk menjawab dua pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, pada kasus yang ketiga ini, metode yang diterapkan oleh Made sudah tepat jika diterapkan pada fase DEM atau pada tahap SMP dan SMA. Karena fase DEM pada kurikulum merdeka, pada akhirnya peserta didik memiliki kemampuan memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi tentang topik yang beragam. Hal tersebut sesuai dengan capaian pembelajaran bahasa Indonesia fase DEM. Akan tetapi, metode tersebut kurang tepat jika diterapkan pada fase ABC atau pada sekolah dasar. Karena fase ABC, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sederhana. Hal tersebut sesuai dengan capaian pembelajaran pada fase ABC. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, prinsip yang digunakan Made adalah prinsip keaktifan, di mana pendidik membimbing dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan capaian pembelajaran. Sedangkan peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif, konstruktif, dan mampu mengolah serta mendeskripsikan informasi yang mereka terima dalam pemikiran yang lebih luas. Hal tersebut
sesuai dengan teori belajar konstruktivisme yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang mampu membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif selama proses pembelajaran. Nah, bagaimana teman-teman dengan penjelasan kami? Apakah ada yang masih ditanyakan? Apabila ada pertanyaan maupun tanggapan, silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe channel ini supaya kami lebih semangat membangun channel ini. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG.